Sandiaga sebenarnya kalau dia punya etika, punya moral, mundur dari Partai Gerindra, ya, karena Partai Gerindra itu hanya mencalonkan Prabowo Subianto. Eng, Demokrat ungkap upaya pengkhianatan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Kalau urusan mundur itu saya sudah pengalaman. Saya diminta untuk juga mundur dari Partai Gerindra, sudah saya pernah lakukan. Sekarang bagaimana dengan dengan dosa Sandiaga Uno ini kepada Prabowo nih ya? Walau tidak ada dokumen, namun pengakuan Rahlan Nasidik ini tampaknya cukup valid ya. Padahal untuk menang bukan berdasarkan politik transaksional, tapi dilihat siapa calon yang harus menang. Itu yang membuat saya menyebutnya jadi Jenderal Kardus. Jenderal Kardus itu jenderal yang nggak mau mikir artinya. Uang adalah segalanya. Mungkin kita semua tak pernah menduga ternyata Sandi Uno mempunyai ambisi yang begitu hebatnya, bahkan sudah mengutus utusan untuk menemui Partai Demokrat agar jangan Prabowo yang dicapreskan oleh Gerindra. Saya saja atau Sandi Uno saja, ujar utusan Sandi Uno menemui Partai Demokrat. Pimpinan-pimpinan Gerindra yang lain kan sempat tegang dengan Sandiaga Uno karena kelihatannya Sandiaga Uno juga ingin maju Pilpres pada tahun 2024 nanti ya. Sekarang kan giliran Sandi yang harus menjelaskan dan sekaligus harusnya membantah ya pernyataan Rahlan ini kan terbuka kalau Rahlan ini langsung dia pada poin persoalannya tidak pakai kalimat bersayap. Sandi Uno, saya nggak utang, Anies itu nggak utang 5M, 50M, nggak utang 50M, preketek. Jadi bahasan breaking news nih saudara. Bongkar membongkar, makin seru saja di tahun politik ini. Ya, Rahlan Nasidik, politisi Demokrat, mengungkapkan adanya keinginan dan ambisi dari Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden di tahun 2019. Bahkan tidak main-main, Sandi Uno mengutus utusan untuk menemui Partai Demokrat agar Partai Demokrat mencalonkan Sandi Uno saja dan mengabaikan serta meminggirkan Prabowo Subianto. Padahal kita tahu bahwa ketika itu Prabowo Subianto sudah digadang-gadang sebagai capres Partai Gerindra. Dengan masuknya Sandiaga sebagai bakal capres dari PKS, terus ditambah lagi kesediaan Sandiaga maju sebagai capres dari P3, ya artinya sudah cukup bagi Sandiaga sebenarnya kalau dia punya etika, punya moral, mundur dari Partai Gerindra, ya, karena Partai Gerindra itu hanya mencalonkan Prabowo Subianto. Eng, Demokrat ungkap upaya pengkhianatan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Portal Islam.id, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyebut Sandiaga Uno pernah meminta dukungan Demokrat untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. Richard bercerita, Sandi mengirim tim untuk melobi Demokrat sebelum mendaftarkan Pilpres 2019, padahal tokoh-tokoh Gerindra sudah mengampanyekan Prabowo Subianto sebagai capres. Rahlan mengungkap hal ini di akun Twitternya pasca tudingan terhadap Anies Baswedan yang oleh beberapa pihak dicap sebagai pengkhianat Prabowo. Rahlan justru mengungkapkan upaya pengkhianatan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Siapa khianati Prabowo? Sandiaga Uno pasti jauh lebih dari label itu. Bagaimanapun ia berada di sebelah Pak Prabowo pada Pilpres 2019, tapi saya punya pengalaman dengan Sandiaga menuju Pilpres 2019. Partai-partai sedang aktif mencari kawan koalisi. Tulis Rahlan Nasidik di akun Twitternya @rahlan_nasidik, Sabtu 11 Februari 2023. Rahlan bercerita Sandi mengirim tim untuk melobi Demokrat sebelum pendaftaran Pilpres 2019. Sore itu saya menghadiri pertemuan tertutup di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Saya tidak sendirian.
Begitu juga mereka yang mengaku mewakili Sandiaga. Ini beberapa bulan menuju pendaftaran Cawapres-Cawapres, jadi harusnya masih di tahun 2018. Pilpres berlangsung pada April 2019. Isu penting yang disampaikan dalam pertemuan adalah niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Wah, tentu ini info yang dahsyat. Bukankah komunik resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini? Internal power struggle atau perebutan kekuasaan internal? Ungkap Rehlan. Kami tentu tak mau terlibat dalam gejolak internal partai lain. Bila benar ada, kami hormati kedaulatan partai itu sendiri untuk menyelesaikan. Lagi pula, Sandiaga mau dongkel Prabowo. Wow. Kalaupun benar, Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Prabowo pasti akan tak tinggal diam. Lanjut Rehlan. Rehlan justru mengungkapkan upaya pengkhianatan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Siapa khianati Prabowo? Sandiaga Uno. Pasti jauh lebih dari label itu. Bagaimanapun ia berada di sebelah Pak Prabowo pada Pilpres 2019, tapi saya punya pengalaman dengan Sandiaga menuju Pilpres 2019. Partai-partai sedang aktif mencari kawan koalisi. Tulis Rehlan Nasidik di akun Twitternya @rahlan_nasidik, Sabtu 11 Februari 2023. Rehlan bercerita Sandi mengirim tim untuk melobi Demokrat sebelum pendaftaran Pilpres 2019. Sore itu saya menghadiri pertemuan tertutup di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Saya tidak sendirian. Begitu juga mereka yang mengaku mewakili Sandiaga. Ini beberapa bulan menuju pendaftaran Cawapres-Cawapres, jadi harusnya masih di tahun 2018. Pilpres berlangsung pada April 2019. Isu penting yang disampaikan dalam pertemuan adalah niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Wah, tentu ini info yang dahsyat. Bukankah komunik resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini? Internal power struggle atau perebutan kekuasaan internal? Ungkap Rehlan. Kami tentu tak mau terlibat dalam gejolak internal partai lain. Bila benar ada, kami hormati kedaulatan partai itu sendiri untuk menyelesaikan. Lagi pula, Sandiaga mau dongkel Prabowo. Wow. Kalaupun benar, Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Prabowo pasti akan tak tinggal diam. Lanjut Rehlan. Gelora.com. Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait janji dirinya saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Anies mengakui dirinya memang berjanji kepada Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto bahwa ia tidak akan maju Pilpres 2019 dan tetap fokus menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur DKI. Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja, saya akan fokus di Jakarta 5 tahun dan sesudah Pilkada 2017 ada Pilpres 2019. Saya sampaikan tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta, karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres, ujar Anies dikutip dari podcast di YouTube Mary Riana pada Sabtu 11 Februari lalu. Ia lantas menyinggung perihal debat pertama calon gubernur DKI Jakarta yang dalam kesempatan tersebut ia menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden. Meski demikian, ia juga menegaskan belum tahu bagaimana masa depannya setelah jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita tidak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya kembali mengejar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah tugas berbeda. Jadi komit kita 5 tahun, komitmen itu kita pegang, ucapnya.